Penggerak Angkatan 9. Video saya ini berisikan dari hasil nyata modul 14 mengenai budaya positif di SMK Negeri 1. Aksi nyata pada modul 14 yang pertama, saya akan mendiskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat sosialisasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru tenaga non-kependidikan. Tahapan yang kedua, kami Bapak Ibu Guru akan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, tahapan perencanaan, kami akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid yang ada di SMK Negeri 1. Sebelum melaksanakan aksi nyata, terlebih dahulu kami calon guru penggerak berkoordinasi persiapan sosialisasi aksi nyata bersama pimpinan sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Laguboti. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon kepada Bapak yang semoga untuk membuka kegiatan sosialisasi dan Terima kasih kepada narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan kita pagi ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat firman-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang guru ini untuk mengikuti sesuai dengan yang ada di depan kita, mengikuti sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh ibu berdua dari sekolah kita yang saat ini sedang menjalani program calon guru penggerak. Seyogianya kegiatan ini sebenarnya akan dibuka oleh Bapak Kasih sekaligus penanggung jawab segala kegiatan di sekolah kita, yaitu Bapak Samron. Akan tetapi oleh beliau sudah menyampaikan kepada kami agar kegiatan ini tetap kita lanjutkan walaupun beliau sudah melimpahkan wewenang kepada saya sendiri. Jadi untuk itu kami harapkan Bapak Ibu kita semua yang ada di sekolah ini, walaupun saat ini masih seperti ini yang berada di ruangan ini, dengan harapan sebenarnya kita harus terlibat semua dalam kegiatan ini. Semua warga sekolah harus terlibat, yang mana program ini adalah program yang bagus untuk kedepannya, karena judulnya juga sudah positif. Itu tidak ada lagi tawar-menawar. Maka arah daripada positif itu kalau memang kita dan dapat kita laksanakan dari sekolah ini, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini resmi kita buka. poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukum dan kebudayaan, ketiga keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik, dan segitiga restitusi. Keenam poin ini akan kami bagi dua. Yang pertama itu adalah Ibu Haruna Munur, dan selanjutnya 3 nanti pemenuhan sampai segitiga akan saya. Untuk pertama kami berikan waktu kepada Ibu Haruna. Oke, terima kasih kepada Ibu Cinta. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru tenaga pendidikan, ya, pendidikan yang telah meluangkan waktu pada kegiatan kami ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Mohon izin Pak Nes, positif. Oke, budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, artinya begini, bahwa budaya positif itu akan terwujud menuntut tadi itu jika kita mulai dengan perubahan diri, kita harus mengubah diri kita. Yang kita buat selama ini, kita menganggap mengontrol siswa. Saya berikan pada diri saya sendiri. Saya bilang sama anak-anak, Ibu ke kampus dulu ya, saya masih datang dulu ya. Catat nama yang ribut. Saya angkat, saya bisa mengontrol siswa. Ternyata ada siswa yang ribut. Sama seperti di dalam kami belajar ada dalam teori psikologi, dalam guru penggerak, sama seperti teori tepang tangan. Kalau saya kepak tangan saya ini, disuruh misalnya katakan Maya, bukan dulu, saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Ternyata ada emas di dalam. Ngapain saya nggak bisa beli Maya? Saya itu masih kurang. Nah, artinya, ya contohnya misalnya, ya
kami tidak ingin Bapak Ibu guru marah-marah, bayangkanlah. Gak ada mulu-mulu. Kalau kami Bu, kalau Bapak Ibu guru marah-marah, kami jadinya Bu, gak tahu lagi berbuat apa. Meminta jangan marah-marah. Jadi bagaimana kita sekarang ini mengubah mindset kita ini? Saya sendiri juga, saya dulu terkenal di sini sebagai ya jurusan tekstil ya, tapi kita usahakan sekarang. Yang pertama seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada di ibu guru ngau, dari cuma tugas buat daripada cewek di Madonna au, daripada songononau dipanggil orang tua bekerjakan lagi. Atau mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manusia ternyata untuk mewujudkan kebutuhan budaya positif itu pertama itu kita harus sendiri. Saya tidak bisa mengatakan kepada Bapak Ibu kita berubah, tapi kami JKP ini akan Bapak Ibu sehingga kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah untuk bertahan hidup atau kita sebut dengan survival. Pada dasarnya, jika kami sudah merasa diterima oleh Bapak Ibu di sini, karena rasa diterima itu adalah sangat penting. Saya dituntut akan kesenangan pada hakikatnya manusia adalah orang yang ingin hidup senang. Tidak ada yang paling tinggi. Jika tempat itu terpenuhi, maka saya akan senang. Aktualitas diri saya akan senang. Maka dari kesenangan saya itu saya akan mengaplikasikan untuk masalah. Bisa kita izinkan hanya 3. Maka si tinja kita persilahkan dulu Ibu Purni yang ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu guru karena waktu kita juga sudah terbatas. Kita kasih kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini memang kita dituntut untuk berubah, gitu. Berubah, memang berubah itu tidak bisa spontan, sedikit. Yang perlu saya apakan, coba buka yang tentang penghargaan dan hukuman tadi Bu. Di situ mungkin saya kurang jelas begitu apa maksudnya. Jadi di situ sepertinya penghargaan itu melemahkan siswa gitu maksudnya Bu ya. Iya kan? Iya. Saya agak sepakat memang dengan ini karena penghargaan ini berkaitan dengan siswa tul begitu. Untuk penghargaan misalnya juara 1, 2, 3 kelas itu kita rubah. Jangan langsung dari nilai raport. Kita seleksi lagi siswa yang ranking di kelas itu 1 sampai 10 kita uji lagi. Kita amati secara langsung objektif gitu. Kalau nilai raport mereka mencontoh dari teman sebelahnya, dari nilai yang tinggi gitu. Kita guru nggak mau tahu keterlambatan siswa kita harus kita rubah. Dari sekarang, dari Senin harus kita usulkan itu, jangan lagi tahu hukum untuk bekerja. Jadi caranya itu ya kita diskusikan nanti di guru BP dan OSIS apa yang tepat untuk mereka itu. Hanya 2 itu aja. Terima kasih. Tapi saya mau masuk sama. Sekarang ini bukan luar sana. Saya langsung apa yang disampaikan tadi, pertama kita harus bisa menjadi motivasi. Menurut saya udah SMK kelas 11 tidak kena guru. Bagaimana kita inilah yang agak bisa kita kelompokkan. Ini sama sekali sering untuk menggosip, maaf ya, kayak kita menggosip ya, untuk menggosip ini sini. Tapi kita berkumpul sekali seminggu, belajar di Maya, biar kita dan Andreas ini apa ya, itu bisa kita buat pura-pura ya. Saya tidak ada punya hak ya, ini menegur, tapi mungkin dalam komunitas Umat. Jadi kalau saya lihat sama kita, dan pribadi kita pernah kita alami ini. Kita jangan mencoba membuat hukuman terhadap siswa waktu pagi-pagi. Itu beban psikologis untuk
Jadi kalau kita menghukum siswa, waktu pagi-pagi itu nanti semangat belajar daripada siang itu pasti. Sampai jam terakhir dia ada semangat. Jadi saya minta kepada Pak ini masukan saja kepada kita semua, jangan menghukum siswa apalagi saya membuat kekerasan. Tapi yang paling sulit sama kita itu adalah solusi apa yang kita buat terhadap siswa waktu kalau dia melanggar peraturan itu yang paling susah. Tapi ditinggal, jangan kita membuat kekerasan. Itu yang pertama. Saya Belum kalau masalah sudah puas atau belum, kita bisa diskusi. Untuk itu tepuk tangan dulu kita semua. Bersama kegiatan sosialisasi ini, jadi sebagai statement closing statementnya, kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu terima kasih kembali atas peran sertanya dalam kegiatan ini. Saya akui secara pribadi bahwasanya itu berhasil ataupun berwujud nyata, kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita tularkan kepada kalangan yang lain. Itu barangkali yang paling kita pikirkan, kita renungkan untuk dapat kita wujud nyatakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Rektor ya telah memberikan waktu mengganggu waktu pembelajaran ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hebat, tepuk tangan dulu untuk kita. Positif di lingkungan sekolah. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri. Nama saya di sini pagi hari ini yaitu dengan cara menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah. Topik kita cara menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah. Seperti visi OSIS yang sudah kami terapkan, yang sudah kami sampaikan, menjadikan sekolah SMK Negeri 1 Laguboti menjadi sekolah yang beriman, kreatif, disiplin, serta menyamaratakan status seluruh siswa. Berikut hal-hal yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah agar kita dapat menerapkan hal-hal positif. Inilah keyakinan kelas kita, kelas 10 TB2. Mari kita membacanya bersama-sama. Yang pertama itu apa? Kejujuran. Yang kedua? Berdoa sama. Yang ketiga? Berdoa dan memberi salam. Dan yang keempat? Bertanggung jawab. Kelima? Sabar. Keenam? Saling menghargai. Ketujuh? Disiplin waktu. Marilah kita melaksanakannya bersama-sama karena ini adalah kerjasama kita, kesepakatan kita bersama. Dua. Sebelah enggak sebelah sini. Tuh yang aku makanya gelang kelas kita ini. Iya sama. Gerakannya itu masih depan. Keyakinan kelas kita ya. Mengenai apa? Keyakinan kelas. Jadi menurut kalian perlunya itu? Perlukah kita buat keyakinan di dalam kelas kita itu? Seperti apa itu keyakinan kelas? Apa saja yang perlu kita buat dalam keyakinan kelas ini? Jawab dulu. Apa saja itu kita buat? Keyakinan, silakan. Kejujuran, ya betul ya. Bisa? Menurut kalian semua keyakinan kelas? Kejujuran. Apalagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Disiplin waktu. Kenapa? Oke, kita buat sebanyak-banyaknya ya. Saling menghargai. Yang sudah kita ungkapkan masing-masing ya, yang sudah diberi masukan mengenai kedisiplinan keyakinan kelas kita, yang mana sajalah yang paling kita perlukan di sini, dan juga yang contohnya ya, disiplin waktu itu sudah termasuk dengan kebersihan ya. Udah ya? Oke, yang mana saja coba? Kejujuran. Oke. Lalu disiplin waktu. Ada lagi?
saling menghargai, Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Lagi, kerja sama. Cukup? 1, 2, 3. Dulu mengenai keyakinan kelas kita. Ya, mengenai apa? Keyakinan kelas. Jadi, menurut kalian perlu itu? Perlu. Perlukah kita buat keyakinan di dalam kelas kita itu? Perlu. Seperti apa itu keyakinan kelas? Apa saja yang perlu kita buat dalam keyakinan kelas ini? Jawab dulu. Apa saja itu kita buat? Keyakinan, ya, silakan. Kejujuran, ya betul ya. Bisa? Menurut kalian semua keyakinan kelas? Kejujuran. Apalagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Disiplin waktu. Kenapa? Oke, kita buat sebanyak-banyaknya ya. Saling menghargai. Yang sudah kita ungkapkan masing-masing ya, yang sudah diberi masukan mengenai kedisiplinan keyakinan kelas kita, yang mana sajalah yang paling kita perlukan di sini, dan juga yang contohnya ya, disiplin waktu itu sudah termasuk dengan kebersihan ya. Udah ya? Oke, yang mana saja coba? Yang pertama, oke. Lalu disiplin waktu. Ada lagi? Saling menghargai. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Lagi? Kerja sama. Cukup? Ya, silakan masuk. Siang ya, siang. Silakan duduk Juliana. Gimana kabarnya Juliana? Baik, Bu. Nah, Juliana tahu kenapa saya panggil ke sini? Enggak. Nah, tadi ketua kelas memberitahukan sama ibu, Juliana baru selesai berantem sama Novi. Iya, berantem kan. Kesel lah gitu. Kenapa Juliana kesal? Kami diajak terus, Bu. Berarti Juliana itu lagi kesal sama Novi. Iya. Nah, wajar jika ibu posisi Juliana, saya juga akan membuat seperti itu. Iya. Karena apa yang kamu lakukan sama Novi? Marah-marah lah aku, Bu. Maki-maki lagi ya. Gak sengaja dilempar ke atasnya ke lantai. Oh gitu ya. Alasan Juliana marah-marah dan memaki dan melemparkan tasnya tanpa sengaja pasti ada alasannya. Iya, Bu. Masa dia sama aku, Bu? Dia maki-makinya aku, Bu. Dia jejeknya kayak kotor pula itu. Ya wajar. Jadi Juliana itu marah karena Novi sering cakap kotor sama Juliana. Iya, Bu. Terkait tindakan Juliana, bahwa Juliana itu hanya marah-marah dan melemparkan tas tanpa tidak sengaja. Untung saja Juliana tidak menjambak rambut Novi. Iya, Bu. Hanya marah-marahnya aku. Mana aku lempar. Sekarang kita coba pikirkan keyakinan kelas, marah-marah, memaki, dan melemparkan tas teman. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas mana Juliana yang tidak patuhi? Saling menghargai teman. Ya betul. Menghargai antar teman itu apakah sangat perlu Juliana? Ya sangat perlu. Menurut Juliana, supaya Juliana jangan marah-marah, memaki, dan melemparkan tas, apa yang Juliana perbuat? Harus lebih sabar aku, Bu. Harus bisa putar emosi, Bu. Tapi kalau masih begitu lagi, Bu, harus aku ke Ibu atau ke guru itu. Betul Juliana tindakanmu. Jadi Juliana harus lebih sabar ya nak ya. Bisa lebih sabar lagi nih yang akan datang. Jangan lagi marah-marah. Bisa, Bu. Oke. Kasih ya, Bu. Ya. Kita tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK ini? Tahu solusi untuk menyelesaikan semua masalah ini. Nah, Ibu pikir bahwa kamu membawa alat makeup itu karena ada alasannya kan? Nah, kenapa kamu bawa alat makeup seperti ini? Menurut kita itu apa manfaatnya membawa alat makeup ke sekolah? Saya nanti nggak sempat pulang ke rumah langsung ke rumah dan di sana. Oh, jadi kamu bawa alat makeup ke sekolah langsung ke rumah tulang gitu? Iya. Jadi sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu membawa alat makeup ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan? Aturan apa yang sudah tidak kamu patuhi? Tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Nah, iya betul. Kamu bertanggung jawab dan disiplin dan kita. Iya.
ada